Nextnya kita mau bahas Ethena bro. Oke, ya Ethena ini yang paling banyak teman-teman request ya. Ini adalah Trump buy naratif. Yang mana kita juga bilang ya ke teman-teman beberapa hari yang lalu Ethena ada di bullish order block di daily chart, which is a very good area ya. Dari 0,9 kita lihat Ethena ini bouncing 18% ke 1,03 sekian. Sama seperti Ethereum, sama seperti Solana ya. Price action wise breakout ya. Ethena. Volume juga breakout. Meskipun nggak naik tapi mulai naik. Dan target ke berapa? Saya rasa beberapa hari ke depan ya kita bisa melihat Ethena ini ke 1,4 ketika market ini udah berhasil rally. Plus ya mungkin kita agak lihat ya secara fundamental ya seperti apa Ethena ini. Nah, kita bisa melihat ya revenue-nya ini terus grow bro ya. 30 hari terakhir 47%. Oke. Kemudian active user juga meningkat, core developer juga meningkat. Jadi something is brewing ya dengan ekosistem dari Ethena sendiri ya. Jadi still a bullish sign I think price action wise, narrative wise ya. Kita juga lihat data dari Artemis. Ya, growth yang cukup sehat ya. Saya bilang dari semua aspek. Price, TVL, market cap growing steady ya untuk Ethena. Next ya bro, ini ada yang minta bahas virtual. Oke. Jadi kalian kalau mau kita bahas silakan chat ya. Jadi ntar kita akan bahas. Ya. Virtual kita bilang ke teman-teman terakhir harusnya dia retest ke 1,8 ya, tapi nggak dikasih. Kasihnya tepat di 2 ya, dia bouncing. Price action wise gimana sekarang? I think correction is coming ya for virtual. Jadi teman-teman depends ya on what your strategy. I think 3,5 is a very good area karena kalau kita lihat ini ada bearish divergence. Okay? Daily chart bearish divergence. Oke, stochastic udah crossing down. Menunjukkan apa? A lot of move downside ya buat virtual. I would consider ya to buy again virtual to long itu di 3 ya. Sebelumnya kita bilang di 2 naik bikin higher low baru ya di 3. Jadi harusnya area 3 ini area yang cukup menarik ya saya bilang buat kita mulai scale in. Jadi bukan area yang ideal sekarang buat beli. Next ya bro, kita mau bahas SUI. Ada yang nanya, karena kan gue bikin konten YouTube dan prediksi gue ke-4 dan sekarang udah di 4,36 bro SUI. Yes. SUI ya, juga berjalan sesuai yang kita gambarkan ya. Terakhir kita persis gambarkan ya. SUI itu persis tuh. Kita gambarkan ya, ada potensi dia retest dulu ke-3, bouncing dan naik ya. Sekarang pun sama ya. Ini kita melihat klasik support and resistance flip. Sebelumnya dia flipping 3. Breakout. Kemudian sekarang flipping 4. Possible breakout lagi ke 5. Ntar 5 dites lagi. Breakout, retest 5 terus ke 6 and so on. A very healthy price action I think. Dan masih area yang bagus buat membeli. Ini saya lihat supply and resistance flip. Target paling dekat ya dia revisit high di 5. Target mingguan kalau proyeknya masih jalan ya. 6 sangat mungkin. Nah ini ada yang bilang bro, tolong bahas XRP Bang Tim. Ini XRP banyak bro yang nge-spam ini bro. Kayaknya banyak nyangkut yang di atas. XRP Army nih. Atau nyangkut di atas. Tapi harusnya ya, kalau yang emang XRP Army yang gila-gila gini, mereka kayaknya dapat sebelum run up ya bro. Harusnya. Anak-anak ini ya. Iya. Dari 2008 soalnya. Iya dari 2008. Oke. Terakhir kita bilang ke teman-teman, ya ini exactly skenario-nya juga sama ya. Kita bilang teman-teman untuk antri beli XRP di 2 bro. Iya. Ya. Ini kita gambarkan skenario-nya dia akan revisit bullish order block di daily chart. Kemudian membuat koreksi ya turun dulu ke 2. Ya kita bilang waktu itu garisnya masih ada di sini ya, garis merah ini. Iya. Kita bilang 2 area yang oke buat XRP. Ini margin call 3 minggu yang lalu. Ya, harganya waktu itu masih di 2,4. Jadi jangan selalu bilang ini ya. Kita kalau bilang ada potensi koreksi ya kita bilang potensi koreksi. Ya, dan mana kita juga jelasin di mana area ideal teman-teman buat beli. 2 ya kita bilang waktu itu area yang ideal buat beli dan skenario yang terjadi ya. Dia hit di 2, kemudian dia naik ke 2,45. Sekarang udah grow 20% ya dan price action wise gimana sekarang? Dia breakout. Jangka pendek kemana? Ya dia retest lagi 2,8. Jangka panjangnya
Ya paling berat keempat lah ya paling ya. Udah ngos-ngosan tuh run-nya. Iya. Karena ini ya, kita juga punya datanya. Oke. Yang mana kita tunjukkan ya aktivitas retail XRP udah mulai banyak. Jadi retail udah mulai kumpul dan Udah nongkrong mereka. udah nongkrong. Jadi itu adalah aktivitas yang harus ya mulai teman-teman Waspadai. Masuknya sebelum retail masuk. Ya. Karena barang-barangnya pintar. Kayak itu bro apa? Kayak Bank Napi dulu ya. Iya. Waspadalah ya, Waspada ya, kalian harus waspada. Nextnya bro, kita akan bahas, ini ada yang minta, Supra. Oke ya. Ini mas saya buka Bank Napi. Waspadalah ya. Waspada. Oke. Hati-hati. Oke. Supra Oracle. Ya kita masih punya barang ya banyak. Belum ke unlock semua ya. Belum ada yang dijual juga. Banyaknya lumayan banyak. Iya lumayan banyak ya. Masih ini ya, masih oke. No bias ya, not financial advice, not affiliated with the project. We just invested in the project. Tapi price action wise ya kita lihat dan aja kita ya. terbuka ya teman-teman di sini ya. Kita nggak ada kayak ngomong kalau kita bilang punya ada barangnya, kita bilang kita punya barangnya. Ya. Tapi kalau apakah ini kita bilang kalian yang beli, enggak ya udah ketinggian karena kita beli dari berapa tahun lalu? Wah, 2 tahun ya? 2 tahun yang lalu ya. Jadi 2 tahun yang kayak lalu. toko kelontong bro, ditanya ada salep ada. Ada. Ya kan? Ya salep ada. Ada. Ya kan. Terus kayak ditanya apa? Rafia ada. Minyak goreng ada. Gunting ada. Jadi ya yang aneh kalau bilang nggak ada ya, ya ada. Tapi salepnya banyak. Iya banyak. Stok salepnya banyak. Iya. Bisa kita olesin dulu semua satu desa gitu kan. Kita siram pakai salep ya. Ada. Tapi kita bahas lah price action sekarang. Tapi ini sebenarnya ya buat kita kalau kalian masuk di harga kita udah irrelevant. Dia mau ke atas kiri kanan jungker balik udah terlalu tinggi kalinya gitu. Tapi kalau jadi Chainlink ya, jadinya BGB ya. Kalau jadi Chainlink? Iya. Bukan BGB jadinya itu tuh. Apa itu bro? Di langit nggak kelihatan ya, nggak bisa kelihatan sana. Kameranya mati sini. Jadi gedung maksudnya bro. Ini apa? Jadi gedung maksudnya. Supra. Sekarang kita bilang ya. No bias tapi areanya masih dia untuk beli ya. Ini dia membentuk ya rectangle pattern ya. Dia first initial pump ya kita dapat di sini dari setelah listing. Kemudian sekarang dia membuat yang namanya secondary move ya untuk possible next leg up. I think Supra is a very good buy di sini. Stochastic juga udah crossing. Sayang volume flat ya. Waktu listing itu kayaknya ada yang pumping ya ini kabalnya ya. Ya karena ini tapi pas listing kita kabarin. Benar ya. Bukan kita kabalin ya. Cuman kita kabarin ya, bukan kita kabalin ya. Karena good area to buy anyway. Dan not financial advice, tapi kalau dia breakout di sini ya dan melakukan some sort of things ya like this 0,45 retest. I think 0,08 ya very achievable. Tapi ini area pre-breakout yang ideal ya. Jadi Supra. Kalau di dunia market itu ada ini bro, ada ya mungkin bisa pakai trading plan juga ya. Kalau teman-teman. Ya, mungkin ini trading plan-nya ya. Kalau dia go below 0,02 ya silahkan di-cut. Di dunia market itu ada banyak tipe orang. Ada tipe orang yang suka belajar, ada tipe orang yang juga so pintar biasanya gitu bro. Benar. Nah ini ada contohnya nih bro, bilang trading kok pakai time frame gede. Gini satu kita beli barangnya 2 tahun lalu. Satu itu. 2, kata-kata trading sendiri tuh apa sih? Apa arti dari trading? Berdagang kan teman-teman. Kayak gue bilang tadi, ini toko kelontong gitu. Kita punya salep nih, salepnya banyak gitu. Suka-suka kita mau jualnya 1 sekarang. Kita mau jual semua salepnya di masa depan tapi di harga yang 10 kali lipat. Itu salep kita, barang-barang kita. Makanya kata-katanya sebutnya barang kan. Plus ketiga, barangnya puluhan M. Puluhan M beda kan? Enggak, kalau puluhan M trading time frame 5 menit ya. Ya. Enggak bisa ya. Ya makanya. Gimana? Ya kalau menit bisa lah, kalau 100 juta se-M bisa. Iya, 10 kalau juta. Kalau kamu pegang barangnya 300 M kan nggak bisa bos. Ya, beda kelasnya. Iya. Sorry. Kelasnya beda. Nggak boleh. Jadi jangan samakan kayak metode kamu dengan metode orang lain. Iya. Gitu. Karena kan gini,
ya kita juga waktu itu udah pernah share walletnya. Sebenarnya udah pernah ke docs juga. Iya. Ya. Jadi ya sudah gitu, tinggal dilihat saja. Dan di sini kita akan lanjut bro, bahas Fartcoin. Oke. Ini banyak yang minta nih Fartcoin. Fartcoin kita lihat hari ini ya, paling gede ya buletannya. Dan ini hal yang menarik ya. Fartcoin ini 18,41% ya. Di saat yang lain AI16Z ini malah minus 17%. Jadi duitnya pindah nih dari AI16Z ke Fartcoin ya. Dan ya kita lihat ya buletannya paling gede. Oke, Fartcoin ya, ini bisa nyerang yang lain bro. Wah, nyerang ya. Ini pepetin AI16Z. Kena ya. Jadi itu dia, tapi balik lagi ini toko kelontong ya. Yes. Toko kelontong. Ya kan? Punya gunting? Punya Fartcoin? Punya. Tapi apakah ini senyuruh kalian beli? Kagak. Ya. Kan gak ada bro ya? Gak ada. Ya orang toko kelontong kayak tolong beli salep ini. Gitu. Enggak. Kan lu yang datang mau beli salepnya gak? Dan yang beli kan bukan lu. Yang beli salep kita tuh orang-orang di dunia global. Mungkin dari Korea Utara kagak tahu tuh. Bener. Hacker-hacker Korea Utara. Ya udahlah beli Fartcoin. Ya udah beli tapi dari toko kita kan kita punya barang. Hack exchange terus beli Fartcoin di DEX gitu kan. Gak ngerti ya. Ya digging into the trenches gitu kan. Karena ya. Jadi jangan kepedean dulu teman-teman. Jangan kepedean. Oke, Fartcoin a very good breakout pattern. Oke. Kita melihat series of low ya, higher low dan dia breakout ya. Dan breakout ini pun juga didukung dengan volumenya ya. Volumenya breakout, oke. Daily chart dia ada akumulasi besar di situ ya. Melakukan yang namanya break market structure. Ya, angka psikologis 2 lah ya. Not financial advice, oke. Tapi saya believe Fartcoin ini sangat possible ya untuk not financial advice ya, at least ke 4 atau ke 3 karena 4618-nya di situ. Yang mana ya kalau berhasil ke sana ya berarti ya kurang lebih ya banyak ya profitnya. Iya. Dari 1000 ya jadi berapa puluh M itu ya. Gitu ya. Dan it's not only that. Ya, ada banyak yang kita share juga di dalam. Iya.